kita akan membahas bersama, kita akan mengkaji bersama tentang Ma'ul Hayat. Apa itu Ma'ul Hayat? Apa kebenaran dari semua itu? Mari kita bongkar, mari kita bahas saudaraku, secara hakikat dan secara ma'rifat. Berikut juga secara syariatnya saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, tonton video ini sampai dengan selesai saudaraku. Kalau perlu ditonton berulang-ulang agar jenengan lebih paham lagi, dan lebih memahami lagi saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bersama, kita akan mengkaji bersama tentang Ma'ul Hayat. Apa itu Ma'ul Hayat? Apa kebenaran dari semua itu? Mari kita bongkar, mari kita bahas saudaraku, secara hakikat dan secara ma'rifat. Berikut juga secara syariatnya saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, tonton video ini sampai dengan selesai saudaraku. Kalau perlu ditonton berulang-ulang agar jenengan lebih paham lagi, dan lebih memahami lagi saudaraku. Karena kalau kita hanya menonton satu kali, kita akan sulit untuk memahaminya secara mendalam saudaraku. Pahamilah segala sesuatu itu dengan kedalaman yang tak terbatas saudaraku, agar kita juga diberikan keluasan ilmu oleh Allah dengan ketidakterbatasannya. Karena Allah itu maha luas, maha besar, jadi tidak terbatas oleh apapun dan tidak dihalangi oleh ruang dan waktu. Maka kita pun harus meniru sifat-sifatnya Allah saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, Ma'ul Hayat itu adalah air kehidupan. Hayat itu adalah kehidupan. Ma'ul itu artinya air. Jadi air kehidupan. Konon pada cerita zaman dahulu, ceritanya Sultan Iskandar Zulkarnain dan Nabi Khidir. Jadi Sultan Iskandar Zulkarnain memerintahkan Nabi Khidir untuk mencari keberadaan Ma'ul Hayat itu. Maka pergilah Nabi Khidir ke arah timur. Dan diikuti oleh Sultan Iskandar Zulkarnain juga para prajuritnya saudaraku. Akhirnya ketika Nabi Khidir itu sampai di timur, dia menemukan sesuatu yang hijau dan sangat indah saudaraku. Dia menemukan keindahan yang tidak pernah didapatkan di gurun pasir saudaraku. Kan di situ hijau, penuh kesejukan, penuh kedamaian. Dan di bawahnya pepohonan itu mengalirlah air atau telaga Kausar, mengalirlah air yang sangat bening. Nah itu menurut cerita seperti itu saudaraku. Jadi masuklah Nabi Allah Khidir, dan Nabi Allah Khidir terus tenggelam di dalamnya, di dalam Ma'ul Hayat itu atau air kehidupan itu saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita jangan sampai salah dalam menyikapi sesuatu, dalam memperluas ilmu-ilmunya Allah. Kita jangan takut, karena Allah itu maha luas. Kita mengikuti keluasannya Allah. Di mana Allah memberikan sesuatu, maka di situ kita perluas, karena Allah adalah maha luas saudaraku. Innallaha wasi'un alim. Sungguhnya ilmu-ilmunya Allah itu sangatlah luas. Jadi kita juga harus luas dalam menyikapi segala sesuatu. Jangan kita terpaku pada hal-hal yang memberikan belief kepada kita sehingga kita terkunci di dalamnya, tertanam sesuatu di dalamnya, namun kita tidak pernah menumbuhkan benih-benih itu. Boleh engkau menggunakan belief itu atau penanaman sesuatu itu, tapi ingatlah dia harus tumbuh agar dia berkembang. Ketika engkau ditanamkan ruhani oleh Allah, ketika diri kita ditanamkan ruhani di dalam tubuh ini, maka maksud Allah agar apa? Agar dia mencari kebenaran tentang dirinya sendiri. Siapa dirinya sendiri? Agar dia tahu pada dirinya sendiri, agar dia bisa tahu diri saudaraku. Ketika tahu diri, maka dia akan mengetahui keluasan dirinya sendiri saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, Ma'ul Hayat, air itu ada 3 saudaraku. Jadi ada air kehidupan, ada air pengobatan, dan ada air racun saudaraku. Kita sekarang ini membahas tentang air-air. Jadi air kehidupan, dan ada air yang suci juga mensucikan saudaraku. Jadi sumbernya air itu ada 4 sebenarnya saudaraku. Jadi ada air kehidupan, ada air pengobatan, ada air racun saudaraku. Dan ada
sumbernya sumber. Jadi ada air, yaitu yang keluar dari sumber langsung, itulah sumbernya sumber. Sumbernya kehidupan, sumbernya hidup. Kalau tadi itu kan yang Nabi Khidir itu maul hayat, air kehidupan. Tetapi ini adalah sumber kehidupan sendiri. Bisa difahami ya saudaraku. Air kehidupan adalah air yang menghidupkan hati, yang bisa membangkitkan orang yang mati, saudaraku. Air kehidupan ini bisa membangkitkan orang mati. Maksudnya orang yang mati bagaimana? Kenapa air bisa menghidupkan orang mati? Ya, air kehidupan ini memiliki perbedaannya sendiri, saudaraku. Karena ini memang fungsinya adalah untuk menghidupkan orang yang mati, agar dia bisa menjadi manusia dan kemudian menjadi insan, insan kamil dan mukamil, serta kamilah, saudaraku. Bisa dipahami ya, saudaraku, apa dan siapa air kehidupan itu? Kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Ya, yang dimaksudkan adalah mati segalanya, saudaraku. Orang yang sudah mati hatinya. Ketika orang mati hatinya, maka dia tidak akan punya kemampuan apa-apa. Kemampuan yang dititipkan oleh Allah, kemampuan yang diberikan oleh Allah, semuanya sia-sia. Keluasan ilmunya Allah, semuanya sia-sia. Kenyataannya Allah, keagungannya Allah hanya ada di bibir. Makanya dari kemarin-kemarinnya kita mati. Kita tidak pernah hidup. Kita belum kiamat. Kita belum dibangkitkan. Karena untuk menuju kiamat itu kita harus berbuat. Untuk menemukan air kehidupan itu, kita harus berbuat dulu, saudaraku. Melakukan tapa brata, lelaku, agar kita bisa mendapatkan air kehidupan. Dan hadiahnya dari Allah pasti air kehidupan. Ketika kita melakukan lelaku tapa brata, atau meditasi, atau uzlah, atau kholwat, atau tafakkur, entah apalah itu namanya, semuanya. Karena hanya sekedar beda penyebutan saja, saudaraku. Semuanya sama. Jadi kalau saya menyebutnya adalah tapa brata. Ketika kita melakukan topo broto, cari wong Jawa itu topo broto, bahasa Indonesianya tapa brata, maka kita akan dipertemukan dan akan diberikan hadiah maul hayat atau air kehidupan. Dan kita juga akan diberikan air pengobatan, saudaraku. Ketika kita hidup, kita sudah dibangkitkan dari hati-hati kita yang mati, dari pikiran-pikiran kita yang mati, dari akal-akal kita yang mati, kita sudah dibangkitkan, maka matilah dia. Matilah semuanya. Kebodohannya mati, akal pikirannya yang kotor mati, egonya mati, keakuan dirinya mati, maka hiduplah Ruhul Kudus itu sendiri. Maka dibangkitkanlah, maka bercahayalah ruh itu. Dengan apa? Dibangkitkan dengan maul hayat, dengan diberi minum air kehidupan. Ketika kita sudah meminum air kehidupan, maka kita akan abadan abidun. Tidak akan pernah mati, abadi selamanya. Karena kita datang dari ruh yang maha suci, maka kita akan kembali kepada ruh yang maha suci. Ruh tidak pernah mati, apalagi ruh yang sudah menampakkan cahayanya. Terang yang terang benderang sudah tidak ditutupi oleh awan kelabu, awan hitam, kegelapan yang ada pada diri kita, kekelabuan yang ada pada diri kita, maka semuanya akan terang benderang, saudaraku. Kita akan menjadi makhluk-makhluk cahaya itu kembali. Kita akan abadi kembali, karena kita berasal dari keabadian itu sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, air pengobatan, yang disebut air pengobatan, itu mampu mengobati penyakit-penyakit, penyakit koreng, penyakit buta, penyakit kulit, penyakit buta. Itu akan bisa diobati dengan air pengobatan, saudaraku. Bukan dengan air racun. Air racun itu akan membunuhmu. Karena air racun itu sifatnya adalah pembunuh, saudaraku. Kalau air pengobatan adalah sifatnya menyembuhkan. Air kehidupan sifatnya membangkitkan atau menghidupkan. Air racun sifatnya membunuh. Tapi membunuh yang bagaimana, saudaraku? Kita harus memahaminya, kita harus meluaskannya. Ketika engkau meminum air racun kehidupan itu, maka seluruh egomu akan dibunuh. Seluruh pengakuanmu akan dibunuh. Seluruh keangkuhanmu akan dibunuh. Seluruh iri dengkimu akan dibunuh.
dan semuanya akan dibangkitkan. Barulah engkau akan meminum yang namanya maul hayat atau air kehidupan, saudaraku. Ketika engkau sakit, sakit jiwamu, sakit akalmu, sakit pikiranmu, sakit matamu, dan bahkan buta matamu, seperti ikan kering yang melek tapi tidak bisa melihat, saudaraku. Maka kita harus meminum air pengobatan. Untuk sembuh daripada semua itu, kita harus minum air pengobatan. Untuk sembuh dari semua itu, kita harus meminum air pengobatan, saudaraku. Kita harus mampu, karena kita sebenarnya sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Semuanya ada pada diri kita. Maul hayat, air kehidupan, air pengobatan, dan air kematian. Itu ada pada diri kita. Atau air racun. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Maka ketika engkau bermasalah dengan dirimu, ketika engkau berpenyakit, ketika engkau memiliki penyakit hati, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit syirik, penyakit riya, penyakit takabur, maka minumlah air pengobatan. Obati semua itu. Kalau tidak diobati, maka akan merambah kemana-mana, saudaraku. Akhirnya menenggelamkan kita dalam kegelapan. Ruhani kita tidak akan pernah bangkit, tidak akan pernah bercahaya. Kenapa? Ya karena kita bermasalah dengan diri kita. Bungkusnya ruhani itu bermasalah. Kalau bungkusnya sudah bermasalah, ya otomatis yang di dalam tidak akan bisa keluar, saudaraku. Karena sudah terkunci oleh akal pikiran kita yang semena-mena terhadap dirinya sendiri. Makanya harus diobati dengan air pengobatan. Kemudian minumlah air racun itu agar terbunuh semuanya, sifat-sifat itu, agar kita bisa dibangkitkan dan merasakan yang namanya qiyam atau kiamat. Orang pengertian kiamat adalah penghancuran alam semesta. Bayangannya terlalu jauh, saudaraku. Bayangannya terlalu jauh sekali. Padahal ilmunya Allah itu sangat luas dan perlu kita perluas lagi agar kita bisa faham dan lebih faham lagi, saudaraku. Agar jenengan semua tidak gagal faham, maka tonton video ini sampai dengan selesai, saudaraku. Maka jenengan akan faham dan memahami semua isi di dalamnya, saudaraku. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.